Tiga hal momok menakutkan yang dirasakan oleh para pengguna motor berstatus all new. Halo pemirsa, apa kabar kalian semua? Banyak sekali deretan kejutan yang diberikan oleh motor all new dari pabrikan motor di Indonesia. Selain kejutan-kejutan berupa kelebihan dari produk motor tersebut, ada juga kejutan yang berupa momok menakutkan dari pengguna motor dengan berstatus all new. Ketika kita mau beli motor baru, pasti harapan yang kita pengen adalah motor yang sangat keren dan memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan versi sebelumnya atau dengan para rival-rivalnya. Tidak hanya kelebihan-kelebihan yang dimiliki dia saja, tetapi kalau perlu, nih motor bisa lebih keren di mata tetangga dan juga teman-teman kita sekalian. Akan tetapi, kenyataannya produk all new selalu punya kejutan tersendiri buat konsumen, baik itu yang keren-keren dan juga kejutan yang bikin dia punya sebutan-sebutan baru. Mulai dari rangka jemuran, klotok-klotok, suara ngorok, shock ambles, ngebul, komstrik yang oblak, dan tangki yang mudah bocor. Nah, agar tidak terkejut, amap sekalian harus tahu 3 kejutan yang sering muncul pada produk all new. Yang pertama adalah trouble-trouble yang belum diketahui sebelumnya. Dikarenakan produk ini baru saja launching dan juga berstatus all new. Pada produk all new ini biasanya akan terjadi hal-hal trouble-trouble yang tidak diperkirakan sebelumnya. Mulai dari segi konstruksi mesin, kelistrikan, dan juga part-part motor tersebut. Yang cukup krusial adalah di bagian mesin. Karena ketika terjadi trouble pada mesin, kita membutuhkan effort lebih untuk mengetahuinya. Salah satu caranya harus ke bengkel untuk mengetahui penyebab terjadinya trouble yang muncul. Dan ketika di bengkel juga, kita harus memilih mekanik yang memiliki banyak pengalaman agar trouble yang ditangani bisa terselesaikan. Karena gak mau dong, motor kita pengen diperbaiki kok malah makin rusak. Selain bagian yang berhubungan dengan mesin, bagian kualitas bahan juga kadang mengalami penurunan. Ketika launching terlihat sangat keren dengan segala pencahayaan dan kilapan yang ada di seluruh bagian bodinya. Namun ketika sudah kita pakai, rasa kualitasnya menurun jika dibandingkan dengan rival atau para pendahulunya. Beberapa bagian komponennya terasa lebih tipis, warnanya lebih cepat pudar, speedometer tergampang ngeblur, gredek-gredek ketika digas, dan rangkanya mudah patah, dan apalagi ya? Ya, untuk sisanya bisa kalian tulis saja di kolom komentar. Namun, kita sebagai konsumen yang cerdas harus tahu faktor harga juga sangat berpengaruh pada kualitas bahan. Kadang harga motor all new yang selisihnya tidak terlalu jauh namun banyak fitur yang ditambahkan, kita wajib tahu pasti ada bagian yang dikorbankan. Namun ketika selisih harganya cukup jauh dengan fitur yang menawan, bolehlah kita sedikit tenang dengan kualitas yang diberikan. Yang terakhir adalah bagian kelistrikan. Untuk bagian yang satu ini biasanya muncul pada motor all new dengan fitur elektronik terbaru yang kompleks. Namun pada bagian ini untuk produk massal di Indonesia lebih cepat ditangani oleh pabrikan dibandingkan keluhan-keluhan pada bagian komponen lainnya. Ya, inilah kejutan-kejutan yang sering muncul pada motor all new dari pabrikan Jepang di Indonesia. Jadi motor produksi massal tidak ada yang sempurna ya. MotoGP aja masih ada kekurangannya meskipun sudah dikembangkan dengan sangat serius. Perlu kita ketahui ketika melihat review motor all new yang membicarakan semua hal terasa sangat wah, jangan langsung beranggapan bahwa motor itu sangat sempurna tanpa kekurangan sama sekali. Sebelum motor itu teruji dengan waktu pemakaian yang cukup lama dengan jarak tempuh ribuan kilometer dan berbagai cara pemakaian di jalanan. Yang kedua adalah respon pabrikan yang kurang memuaskan. Ya, sudah menjadi rahasia umum, masing-masing pabrikan memiliki gaya respon yang berbeda-beda dalam menangani keluhan pada motor all new-nya. Yang pertama, dengan cara langsung memperbaiki atau melakukan recall pada motor-motor yang mengalami trouble secara serentak melalui jaringan bengkelnya. Yang kedua, pabrikan akan merevisi bagian yang trouble itu pada produksi selanjutnya, karena yang mengalami keluhan pada batch pertama produksi tidak banyak dibandingkan dengan jumlah penjualan motor itu. Dan cara penanganan yang ketiga yaitu tidak ditanggapi karena tidak termasuk keluhan yang membahayakan. Untuk solusi yang pertama kita bisa tenang mendengarnya karena sesuai respon harapan kita sebagai konsumen. Gimana kalau responnya ini seperti yang kedua? Sudah motor belum lunas, rusaknya nunggu part dari batch kedua. Nah, sering terjadi juga motornya udah dijual duluan karena pusing juga. Motor baru kok udah rewel?
Untuk respon yang ketiga, ini cukup membagongkan karena tidak diperbaiki kelemahannya, dan ini akan menjadi makanan lezat buat para bocil-bocil dan juga ngap-ngap di negara berflower ini. Dan untuk yang ketiga adalah jiwa mending-mending yang bergejolak. Nah, ini nih yang paling menusuk jiwa. Biasanya orang-orang yang paling kenceng ngomongin trouble motornya yaitu kaum-kaum BPJS, biaya pas-pasan jiwa sosialita. Pengen terlihat keren bawa motor all new, malah troublean motornya. Motor dilihat jadi serba salah deh. Rasanya, nih motor gak ada bagus-bagusnya, apalagi sudah terkenal dokter-dokter reviewer yang membahas kelebihannya saja. Wong sudah banyak kejadian kok yang sering terjadi kalau motor all new ini memiliki banyak kekurangan yang tidak terlihat. Kok malah pengennya yang sempurna. Diperlukan pemikiran yang dewasa ketika kita melihat dunia otomotif. Jika memang tidak siap dengan resiko yang terjadi pada motor all new, ya punyalah motor cadangan lah Supri. Karena ketika si motor all new trouble ini gak bikin pusing kepala. Atau belilah motor yang harganya hanya sebesar mainan dibandingkan dengan jumlah uang yang ada di rekening kita. Jadi ketika trouble ya slow-slow aja, tidak bikin momok menakutkan buat kita sebagai readernya.